Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News iNews, dan pemirsa, mari kita bantu saudara kita yang terdampak gempa Cianjur melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QRIS berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat Anda akses di mnc.peduli.or.g. Dan pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, puluhan kepala keluarga korban bencana gempa bumi Cianjur, Jawa Barat terpaksa mendirikan tenda pengungsian di area persawahan. Tenda darurat dihuni anak-anak dan lansia. Sejak gempa mengguncang Cianjur, Jawa Barat, warga mengungsi ke berbagai tempat mencari lokasi yang aman. Tak terkecuali warga yang berada di desa Kampung Bojong, Desa Bunisari, Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Sejak hari pertama gempa, 60 kepala keluarga terpaksa menempati tenda-tenda darurat di tengah sawah. Tenda darurat yang didirikan terbuat dari kayu, bambu, dan terpal, serta plastik yang dijadikan atap untuk berlindung dari panas dan hujan. Dalam satu tenda darurat ini dihuni oleh hingga 13 jiwa, terdiri dari anak-anak, wanita, dan lansia. Berapa orang Pak di sini Pak? Sini 12 atau 13 sama anak-anak itu. 13 orang. Kalau malam Pak? Ya kalau malam cuma di sini pakai lilin aja. Sejak pas kejadian kita langsung bikin tenda di sini Pak. Langsung diam di tenda di sini. Sama siapa aja? Di sini banyak Pak, ada 6 keluarga. Banyak anak-anak juga. Sejak menempati tenda darurat ini, warga mengaku belum mendapat bantuan obat, selimut maupun makanan dari pemerintah. Meski tanpa penerangan pada malam hari, namun warga tetap menempati tenda bersama warga lainnya. Warga berharap kepada pemerintah untuk segera memberikan bantuan untuk dapat bertahan selama mengungsi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau kembali kondisi terkini di Desa Ciberem, Cianjur, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Mujib Prayitno di sana. Selamat pagi, Mujib. Apakah benar sudah ditemukan satu jenazah di sana? Ya, Kak Tista, baru saja ada 4 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan. 4 jenazah tersebut berada di dalam mobil minibus yang ditemukan di ujung longsoran di bagian timur. Seperti terlihat saat ini sudah proses evakuasi diistirahatkan sejenak karena medan yang harus ditempuh oleh petugas gabungan untuk melakukan evakuasi sangat berat. Saya saat ini berada di dasar longsoran yang terjadi pada hari Senin lalu. Ada 3 lapisan longsoran yang tercipta karena longsoran, dan ini adalah longsoran lapisan pertama. Dari posisi ini jenazah harus diangkat dengan menggunakan tandu dan ditarik dengan tali ke atas, didorong oleh personil SAR juga, dan kemudian diangkut dengan menggunakan manual dengan tangan oleh petugas secara estafet di atas sana. Bisa saya informasikan juga perjalanan jenazah dari lokasi ditemukan hingga ke atas harus melewati sungai yang saat ini sudah dilakukan pemasangan kayu untuk bahan tambatan dan juga untuk penguatan agar perpindahan transportasi jenazahnya bisa lebih mudah. Gitu, Kalista. Mujib, berarti untuk jenazah sendiri ini berada di seberang sungai, di ujung satunya lagi? Kanan. Ya, jenazah posisinya berada di... Bentar, saya coba bergeser dulu. Ya, sebentar. Nah, ini tanahnya sangat labil di bawah sini. Jenazahnya ada di balik bukit yang di belakang pohon-pohon ini. Cukup jauh, berjarak sekitar 50-100 meter dan berada di bawah, di dekat aliran sungai.
Baik Mujib, tahan terlebih dahulu Mujib karena kami akan langsung memantau informasi. Relawan-relawan yang Mujib, kami mendapatkan informasi pemirsa. Ikutin. Dipakai gambarnya. Pemirsa, berdasarkan visual yang kami dapatkan adanya kunjungan dari Menteri BUMN Erick Thohir di Desa Limbangan Sari, Cianjur, Jawa Barat, pemirsa. Menteri BUMN bersama jajarannya ini tiba di Desa Limbangan Sari beberapa waktu yang lalu. Dan Menteri BUMN Erick Thohir ini merupakan salah satu dari sejumlah menteri yang sudah tiba di daerah Cianjur untuk memantau, mengawasi dan juga membantu warga yang ada di Cianjur, Jawa Barat yang menjadi korban gempa bumi berskala 5,6 magnitudo pada Senin lalu. Di Desa Limbangan Sari sendiri pemirsa sudah berdiri posko pengungsian di mana sejumlah tenda sudah didirikan baik dari bantuan pemerintah ataupun pihak swasta yang Anda saksikan di layar televisi Anda saat ini pemirsa. Sejumlah warga juga sangat antusias untuk melihat adanya kunjungan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Namun kami masih akan terus mengupdate informasi terkini dari Desa Limbangan, pemirsa. Hingga saat ini baik dari warga ataupun rekan-rekan media yang ada di lokasi masih menanti pergerakan dari Erick Thohir, Menteri BUMN yang saat ini berkunjung di Desa Limbangan Sari. Seperti diketahui pemirsa, untuk gempa bumi di Cianjur dengan berskala 5,6 magnitudo meluluh lantakan sejumlah desa yang ada di Cianjur. Salah satu desa yang terdampak adalah Limbangan Sari, Cianjur, Jawa Barat. Hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi berapa banyak jumlah pengungsi yang ada di lokasi. Hari ini kami baru mendapatkan informasi bahwa Menteri BUMN mengunjungi lokasi pengungsian. Jika kita merunut ke belakang pemirsa, sejumlah menteri juga sudah tiba di Cianjur pada kemarin. Dan sebagian besar wilayah yang terdampak cukup parah sudah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dan jajarannya, yaitu diantaranya ada Menteri Pertahanan, ada Menteri Menko Polhukam, ada juga Menteri Kesehatan, dan ini adalah visual di dalam tenda pemirsa, di mana Erick Thohir sedang memantau posko trauma healing untuk anak-anak. Tadi sebelumnya mungkin Anda bisa melihat sekilas terdapat mainan untuk anak-anak, di mana psikis ataupun psikologi dari anak-anak korban bencana gempa ini memang harus sangat diperhatikan. Pasalnya dari usia
sudah sejak dini ini mereka harus merasakan kehilangan tempat tinggal, bahkan mungkin juga kehilangan keluarga mereka akibat gempa yang terjadi pada Senin lalu. Trauma inilah yang ingin disembuhkan, yang ingin dihilangkan dengan salah satu adalah memberikan bantuan. Hal yang sangat sederhana pemirsa, yaitu memberikan mainan serta memberikan games untuk mengembalikan keceriaan mereka dan sedikit melupakan rasa duka yang mereka alami atas kehilangan kerabat, keluarga ataupun tempat tinggal mereka. Tak hanya tempat tinggal pemirsa, sekolah juga menjadi amukan ataupun dampak dari gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada Senin lalu. Setelah mengunjungi posko trauma healing, saat ini di sebelah kanan layar televisi Anda pemirsa, ini Erick Thohir, Menteri BUMN sedang berbincang kepada salah satu pengungsi. Bisa dilihat Erick Thohir juga memberikan bantuan berupa mie instan. Kami masih akan terus memantau pergerakan ataupun bantuan dari Menteri BUMN Erick Thohir di Desa Limbangan Sari pemirsa, dan kami akan kembali melanjutkan dialog bersama rekan kami Mujib Prayitno yang ada di Desa Ciberem. Mujib, bisa Anda jelaskan terlebih lanjut lagi untuk posisi penemuan keempat jenazah ini, apakah ada di sudut seberang sungai atau ada di sebelah mana, Mujib? Ya, posisi penemuan jenazah ada di sudut seberang sungai dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi saya berdiri saat ini. Untuk membantu proses evakuasi, petugas sekarang sedang mempersiapkan jembatan darurat untuk jenazah, agar jenazah yang lewat lebih mudah terangkut. Jembatan darurat dibuat dari kayu-kayu yang terbawa arus sungai pada saat hujan deras, dan juga ada beberapa runtuhan kayu yang memang bisa digunakan sebagai jembatan. Aista. Saat ini berarti petugas masih menyiapkan transportasi untuk mengevakuasi para jenazah. Lantas berarti belum ada satupun jenazah yang berhasil dievakuasi ke atas ya, Mujib? Saya konfirmasi bahwa sudah ada 4 jenazah yang tadi sudah diberangkatkan ke lokasi di atas, ke posko di atas, dan mungkin akan segera diberangkatkan ke Rumah Sakit Sayang. Dan saat ini petugas melanjutkan proses pencarian yang berada di seberang sungai ini dan ada di ujung aliran sungai ini untuk mencari sisa-sisa jenazah yang lain yang masih Berarti tinggal. saya konfirmasi untuk keempat jenazah yang tadi sudah ditemukan ini sudah dievakuasi ke atas dan langsung dibawa ke rumah sakit, Mujib ya? Ya, sudah ada 4 jenazah dan semuanya berjenis kelamin wanita yang saya tadi peroleh informasi bahwa jenazah tersebut merupakan jenazah yang berada dalam satu mobil minibus yang kemarin sempat dicari oleh beberapa keluarga. Baik, berarti visual yang ada di layar televisi ini berarti petugas tengah mencari sisa korban yang tertimbun tanah longsor. Ya, dan petugas tengah mencari korban yang masih ada dan menyiapkan infrastruktur darurat untuk mempermudah proses evakuasi. Jadi proses evakuasinya melalui 3 tahapan, yaitu mengangkat dari lokasi timbunan dan kemudian membawa jalan ke tepian sungai sekitar 100 meter, menyeberangi sungai yang sekarang kita lihat, dan kemudian jenazah harus diangkut dengan menggunakan tandu dan ditarik dari atas seperti yang kita lihat ini. Ini jaraknya ketinggiannya sekitar 15 meter
dan kemudian secara berestafet akan diangkat menuju ke jalan raya yang berjarak sekitar 150 meter dengan ketinggian yang cukup curam. Alista. Kendala selain adanya aliran sungai yang bisa dikatakan cukup deras, lalu juga tingginya tebing dan curamnya tebing, apalagi kendala yang dialami tim SAR untuk evakuasi nantinya korban jika ditemukan kembali, Mujib? Ya, kesulitan lainnya adalah kondisi tanah yang saat ini saya berdiri dan juga di hampir semua jalur yang harus dilewati kondisi tanahnya sangat labil karena merupakan tanah bekas longsoran dan ditambah pula dengan curamnya medan yang harus ditempuh. Saat ini kita lihat petugas pun harus menggunakan tali ketika naik maupun turun dan kecuramannya hampir 30-40 derajat ditambah dengan licinnya medan bekas air hujan yang sempat mengguyur kemarin. Baik, Mujib, pasca ditemukannya 4 jenazah di lokasi, ini saya melihat sepertinya banyak relawan ataupun tim pencari yang kembali turun. Apakah jumlah petugas ini dipertambah dengan adanya penemuan jenazah pada pagi ini? Ya, bisa diulangi, Mas? Pasca penemuan 4 jenazah, Mujib, apakah ada penambahan personil petugas untuk kembali mencari ataupun mengevakuasi jenazah lain yang masih tertimbun, Mujib? Ya, personil yang dikerahkan di situ sudah cukup banyak karena ada 4 unsur yang dikerahkan, yaitu dari Basarnas, kemudian dari kepolisian, dari TNI dan juga relawan dari lembaga-lembaga yang mengirimkan relawan kemari dan setiap petugas sudah disiapkan dalam pos masing-masing, jadi tidak ada pergerakan yang masif dari petugas. Yang dievakuasi hanya beberapa orang karena khawatir dengan kondisi medan yang memang berat dan juga licin. Selain itu, secara bergantian petugas juga harus beristirahat karena proses evakuasi diprediksi akan berjalan cukup lama. Berdasarkan pemantauan Anda, apakah dibutuhkan alat berat untuk mengevakuasi sisa korban yang masih tertimbun, Mujib? Ya, alat berat memang dibutuhkan, tapi kemungkinan untuk masuk ke lokasi longsoran sangat tipis karena memang medan yang harus ditempuh dari jalan raya di posisi alat berat sekarang sampai ke lokasi penemuan jenazah itu sangat curam. Kita bisa lihat posisi tebing yang di layar kita ini merupakan tebing terdekat dengan lokasi penemuan. Jadi alat berat juga agak sangat riskan jika diturunkan karena akan berpotensi longsor susulan karena bebannya berlebihan di lokasi tersebut. Mujib, bisakah Anda ceritakan seberapa sulit Anda turun dari atas tebing menuju ke lokasi evakuasi saat ini Anda melaporkan? Ya, tadi saya yang turun kemari ya diwajibkan untuk menggunakan peralatan keamanan, perlengkapan keamanan, dan ada beberapa layer yang harus saya lewati, termasuk ada sedikit hutan yang merupakan pekarangan dari warga, dan kemudian harus turun melewati tebing yang di puncak itu dengan menggunakan tali. Ada beberapa jalur yang memang bisa dilalui tapi beresiko untuk sangat labil ketika kita melewatinya. Di sini merupakan jalur yang paling padat. Kemudian kita jika akan menunggu posisi ke arah bergeser posisi ke arah penemuan, maka kita harus melewati sungai dan berjalan di area longsoran yang berjarak sekitar 100 meter. Rista. Baik, Mujib, terima kasih banyak atas laporannya, Mujib. Jaga keselamatan Anda, Mujib, dan kami masih akan terus memantau perkembangan penemuan terkini di Desa Ciberem.